Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, serta perlindungan kepada kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, pembelajaran kita hari ini berbeda dengan pembelajaran sebelumnya, karena pertemuan kita terhalang oleh social distancing yang saat ini sedang diterapkan oleh pemerintah di seluruh Indonesia. Dan kita doakan juga ya, semoga wabah penyakit COVID-19 ini cepat berakhir, sehingga kita kembali bertemu dan melakukan pembelajaran seperti biasa. Karena ibu tahu kalian pasti kangen dengan ibu, dan ibu juga sangat merindukan kalian semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu akan mengabsen kalian terlebih dulu, mencek kehadiran siapa-siapa saja yang ikut belajar online dengan ibu hari ini. Sambil ibu mengabsen, kalian siapkan diri kalian baik-baik, tetap standby dengan HP dan media di tempat masing-masing, oke? Sebelumnya hari ini siswanya cukup atau ada yang tidak ikut belajar? Lengkap ya? Lengkap? Oke, alhamdulillah. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini, tunggu dulu. Sebelumnya kalian sudah tahu kan kita mau belajar apa? Ya, benar sekali. Kita akan belajar sosiologi kelas 11. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial. Oke. Ya, sebelum ibu jelaskan, kalian sudah pernah dengar apa itu stratifikasi sosial? Ada yang pernah dengar? Masyarakat, strata, status, tingkatan? Ya, semua itu adalah merujuk ke materi tentang stratifikasi sosial. Nah, jadi penting bagi kalian untuk belajar materi tentang stratifikasi sosial ini, karena dengan belajar materi ini kalian akan banyak tahu apa saja yang menjadi dasar perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Oke, jadi sekarang kalian sudah siap belajar? Ya, jadi ibu akan jelaskan materi tentang stratifikasi sosial. Jadi, stratifikasi itu diambil dari bahasa Inggris, stratification. Sedangkan kata stratification itu diambil dari kosakata stratum atau strata, yang artinya adalah lapisan. Kalau cuma kata lapisan saja, kalian pasti bingung. Apa itu lapisan? Apakah itu lapisan baju, celana, atau jilbab? Jadi bukan itu yang ibu maksud. Nah, lapisan di sini, supaya kalian tidak bingung, kata lapisan di sini akan ibu tambahkan dengan kata sosial. Jadi, kalian sudah tahu kan apa itu? Ya, lapisan sosial. Nah, lapisan sosial dalam ilmu sosiologi itu juga dapat diartikan sebagai tingkatan sosial atau kelas-kelas sosial. Jadi, dari penjelasan yang sudah ibu jelaskan, kita dapat ambil kesimpulan bahwa pengertian dari stratifikasi sosial itu adalah pengelompokan atau perbedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara vertikal dari kelas atas, menengah, hingga kelas yang paling bawah. Ibu ulangi, pengertian dari stratifikasi sosial adalah pengelompokan atau perbedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara vertikal dari kelas atas, menengah, hingga kelas yang paling bawah. Agar untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat seperti gambar di samping. Dalam ilmu sosiologi, stratifikasi sosial itu dapat digambarkan dalam bentuk piramida sosial. Dalam piramida sosial itu ada 3 tingkatan kelas. Yang pertama ada kelas atas. Kelas atas ini dikriteriakan sebagai orang-orang yang mempunyai tingkat kekayaan atau bahkan kekuasaan yang melebihi dari orang-orang yang berada di sekitarnya, makanya dia menempati kelas atas.
anggapannya seperti kalau dilihat dari segi ekonomi itu adalah orang-orang yang bekerja sebagai pedagang, pegawai negeri, dan lain-lain yang setara dengannya. Lalu yang ketiga ada yang namanya kelas bawah. Nah, kelas bawah ini adalah kelas-kelas yang mohon maaf mungkin contohnya itu seperti masyarakat yang miskin yang mungkin bekerja hanya sebagai buruh, entah itu buruh tani atau buruh bangunan. Mereka hanya bekerja sebagai buruh, bukan pemilik lahan atau pemilik perusahaan. Nah, itu tadi gambaran dari stratifikasi sosial. Kalian bisa memahami penjelasan dari Ibu? Bisa kalian ulangi apa saja pengertian dari stratifikasi sosial yang sudah Ibu jelaskan tadi? Jadi, stratifikasi sosial itu adalah, ya, benar sekali. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan atau perbedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara vertikal, dari kelas atas, menengah, hingga kelas yang paling bawah. Nah, selanjutnya, setelah pengertian dari stratifikasi, Ibu akan menjelaskan lagi yaitu kriteria sebagai ukuran dasar pembentuk stratifikasi sosial. Jadi, kali ini Ibu akan menjelaskan dengan menggunakan gambar. Dan tugas kalian di rumah adalah memperhatikan dan menganalisis gambar yang akan Ibu tampilkan. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang Ibu berikan. Dan kalian bisa jawab pertanyaannya, kemudian kalian bisa kirim jawaban ke Ibu via WA. Ibu sudah siapkan HP untuk jawaban kalian. Oke? Ibu akan tampilkan gambar yang pertama, silahkan kalian jawab. Ini dia gambar yang pertama. Oke, cukup. Itu tadi gambar yang pertama. Adakah yang mau mengirimkan jawabannya, menjelaskan pendapatnya dari gambar yang pertama? Sudah ada? Oh ya, sudah ada siswa yang mengirim jawaban ke Ibu. Ini dari siswa A. Ibu bacakan jawabannya. Stratifikasi sosial dapat dilihat pada masyarakat kaya dan miskin, dan orang-orang kaya itu menempati posisi atas dan orang-orang miskin itu menempati posisi yang paling bawah. Oke, jawaban yang cukup bagus. Selamat pada siswa A. Kamu akan mendapatkan tambahan poin dari Ibu. Oke. Dan kalian yang lain pasti punya jawaban masing-masing. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut gambar yang kedua. Ini dia gambar yang kedua. Cukup. Itu gambar yang kedua. Oke, sudah adakah siswa yang mengirimkan jawabannya ke Ibu? Ya, sudah ada siswa B yang mengirim jawabannya. Ibu bacakan ya. Presiden sebagai kepala negara ialah yang paling berhak dalam menentukan segala keputusan. Sementara masyarakat berada di posisi bawah harus menerima segala keputusan dari pemerintah. Oke, jawaban yang cukup bagus dari siswa B. Selamat kepada siswa B. Kamu akan dapat poin tambahan dari ini. Oke. Selanjutnya, kita akan lanjut ke gambar yang ketiga. Ini dia gambar yang ketiga. Oke, cukup. Itu tadi gambar yang ketiga. Ibu tunggu lagi ya jawabannya. Silahkan kalian kirim jawaban kalian sekarang. Ya, sudah ada siswa C yang mengirimkan jawabannya. Langsung Ibu bacakan ya jawabannya. Ukuran dasar bentuk stratifikasi dilihat dari ukuran kehormatan. Seperti pada gambar ada sistem kasta, di mana Brahmana menempati posisi paling atas, dan ada kaum, dan ada yang kasta Sudra, dia menempati kasta yang paling bawah, dan semua ini dilihat dari segi kehormatan. Jawaban yang cukup bagus dari siswa C. Selamat kepada siswa C. Oke, itu jawabannya ya. Kita lanjut gambar yang keempat. Ini dia gambar yang keempat. Oke, cukup. Nah, itu tadi gambar yang keempat.
Kalian sudah tahu kan itu gambar apa? Bisa menjelaskan? Silahkan kirim jawabannya via WA. Silahkan kirim jawabannya sekarang. Ya, sudah Ibu terima jawaban dari siswa D. Ini dia jawabannya. Ukuran pembentuk dilihat dari segi pendidikan atau ilmu pengetahuan, di mana seseorang yang paling tinggi pendidikannya akan menempati posisi yang paling atas. Sebaliknya, orang yang pendidikannya paling rendah dia akan menempati posisi yang paling bawah. Jawaban yang bagus. Selamat kepada siswa D. Ya, itu jawaban dari siswa D ya. Kalian yang di rumah pasti mempunyai jawaban masing-masing. Oke, kita akan lanjut aja ya. Kita lanjut ke gambar yang terakhir, yaitu gambar yang kelima. Ini dia gambar yang kelima. Ya, sudah kalian lihat gambar yang kelima? Ibu terima jawabannya. Ini dari siswa E. Ini jawabannya, Ibu bacakan. Stratifikasi sosial atau status sosial dapat diraih dari keturunan. Misal, ada anak seorang raja, kemudian setelah orang tuanya meninggal, maka dialah yang kemudian akan menggantikan tahta ayahnya sebagai seorang raja. Oke, jawaban yang cukup bagus dari siswa yang E. Nah, itu tadi jawaban dari kelima siswa, dan selamat bagi 5 orang siswa yang beruntung, kalian akan mendapatkan nilai tambahan dari Ibu. Oke. Jadi, dari gambar yang sudah Ibu tampilkan tadi, kalian bisa menyimpulkan apa saja yang menjadi kriteria sebagai ukuran dasar pembentuk stratifikasi sosial. Oke, yang pertama ada yang namanya ukuran kekayaan. Nah, ukuran kekayaan ini sudah Ibu jelaskan tadi, itu dapat dilihat dari segi ada kelas atas, menengah, dan bawah. Selanjutnya, ukuran kekuasaan. Ukuran kekuasaan ini juga dapat dilihat dari siapa yang paling berkuasa. Misal di Indonesia, siapa yang paling berkuasa? Dan siapa saja selanjutnya yang akan menerima hak kuasanya dan menjalankan pemerintah dari orang yang paling berkuasa. Misal presiden, ada berbagai macam wakil rakyatnya dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada yang namanya ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan ini sering ditemui oleh masyarakat yang menganut sistem agama Hindu, seperti adanya sistem kasta, di mana dalam sistem kasta itu ada 4 kasta, di mana ada kasta Brahmana, ini kastanya yang paling tinggi dan yang paling dihormati. Lalu yang kedua ada yang namanya kasta Ksatria dari golongan raja-raja. Lalu yang ketiga ada yang namanya kasta Waisya dari orang-orang golongan pedagang. Dan yang terakhir itu ada kastanya yang paling rendah, yaitu ada yang namanya kasta Sudra, yaitu golongan dari kasta rakyat jelata atau masyarakat biasa. Kemudian yang keempat ada yang namanya ukuran pendidikan atau ilmu pengetahuan. Siapa yang paling tinggi pendidikannya, maka dia akan diletakkan di posisi yang paling atas, dan siapa juga yang paling rendah, maka dia juga akan menempati posisi yang paling bawah. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu ada yang namanya keturunan sebagai kriteria atau pembentuk stratifikasi sosial. Nah, seperti yang sudah siswa tadi jelaskan, keturunan itu dapat diraih dari misalkan seorang anak yang mendapat posisi atau tahta dari seorang ayahnya, dan stratifikasi sosial itu didapat dari segi keturunan. Nah, itu tadi materi dari stratifikasi sosial dan kriteria sebagai ukuran dasar pembentuk stratifikasi sosialnya. Ada yang kurang paham? Ada yang kalian tanyakan? Jadi, kesimpulan materi kita pada hari ini adalah bahwa stratifikasi sosial itu adalah pengelompokan atau perbedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara vertikal dari kelas atas, menengah, hingga kelas yang paling bawah, yang dilihat dari ukuran kekayaan, kekuasaan, ilmu kehormatan, ilmu pengetahuan, dan keturunan. Oke, itu kesimpulan materi kita pada hari ini. Oke, namun hari ini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Ingat ya, kalau kita libur bukan berarti kalian liburan, tetap ada tugas.
Jadi tugasnya adalah perhatikan lingkungan sekitar kalian. Kemudian kalian kriteriakan atau golongkan kelompok masyarakat yang ada di sekitar kalian itu ke dalam kelas-kelas stratifikasi sosial yang sudah kalian pelajari. Oke, ingat, ketika kalian belajar tentang materi stratifikasi sosial ini, jangan kalian jadikan ini sebagai alat untuk membandingkan atau melihat status sosial dari yang kaya atau yang miskin. Tugas kalian belajar ini hanya sebagai ilmu pengetahuan, dan status sosial itu sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kaya dan miskin itu derajatnya sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan itu hanya amal ibadah seseorang. Jadi jangan kalian jadikan materi yang sudah kalian pelajari ini sebagai alat untuk membandingkan status sosial yang kaya atau yang miskin. Ingat ya, itu pesan ibu. Oke anak-anak, kita cukupkan sampai di sini. Kalian paham dengan tugasnya? Baik, kalau begitu akan ibu akhiri. Salah hilap ibu mohon maaf. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik di rumah. Oke, ibu akhiri ya. Salah hilap ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.